Halo teman-teman Sobat Empat Arah, apa kabar kalian? Kita harap kalian semua sehat-sehat semua ya. Amin. Kali ini kita akan berlanjut tema jelajah ke destinasi. Ini seru banget sih Pak. Bohong, yang bener. Bukan Seru rumah janda. banget. Terima kasih. Gimana nih? Ke tempat wisata, Ke tempat wisata Pak, ke tempat wisata. Tapi kali ini kita bukan main ke curug lagi Pak, bukan main ke atas nanjak-nanjak lagi. Iya. Kita kali ini bakal main ke pantai. Pantainya kemana? Kalian penasaran pastinya kan? Terus terang saya tidak diberitahu, saya tidak tahu. Oke, pantengin terus kita dari awal sampai akhir biar kalian tahu keseruan kita kayak gimana. Oke, tanpa banyak ayu. Langsung saja kita let's go. Oke, teman-teman, kita udah ready nih. Kita berangkat bersama mobil kesayangan kita. Oke. Assalamualaikum. Dari mana nih? Biasa habis nyapa temen-temen dulu. Oke. Bersama Bang Duta dan Pak Rizky. Halo. Pak Rizky, Ya. tahu nggak? Apa Kali tuh? ini kita mau kemana Pak Rizky? Kemana tuh? Tahu nggak Pak Duta? Kita mau kemana? Nggak tahu, masih misteri. Masih misteri ya? Pura-pura nggak Oke. tahu aja lah. Oke, pokoknya kalian pantengin aja deh, biar kita tahu kita mau kemana kali ini ya. Sebelum berangkat Pak Rizky, kita berdoa dulu ya. Bismillah, kita berdoa. Amin. 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 Apapun yang kalian mau lakukan, jangan lupa tetap berdoa dulu ya, menurut keyakinan dan kepercayaan kalian masing-masing ya. Oke, langsung kita let's go. Halo, kita udah sampai di mana Den? Di dalam pantai Kejawanan. Jadi di sini ada spot namanya sih ruang terbuka hijau. Jadi kayak hutan apa namanya bakau ya, hutan mangrove. Nah, nanti kita penasaran, kita mau jalan masuk ke dalam. Ikutin terus guys. Jadi kita ini udah sampai ya untuk tempat apa namanya piknik lah ya, untuk makan, ngumpul, ngobrol-ngobrol. Jadi selain di hutan mangrove ini banyak pohon mangrove-nya, tempatnya juga udah pasti kan sejuk ya, adem. Nah di sini juga bisa kita untuk apa ya, istirahat lah. Jadi udah disediain tikar untuk kita istirahat atau makan. Ada biaya sewanya tapi berapa? Biaya sewanya itu per tikar 15.000. 15.000. Jadi kalau kesini nggak usah repot-repot. Di sini juga sebenarnya udah ada yang nyewain tikar. Iya, betul. Biaya sewanya itu 15.000. Terus tadi juga kita masuk tiketnya itu per orang berapa Pak Duta? 5.500. 5.500. Berarti 3 orang itu 16.500 ya. Ya. Sama biaya parkir tambahannya itu 5.000 ya. Untuk mobil umum lah, mobil pribadi. Itu juga untuk apa? Untuk biaya retribusi awal masuk Pantai Kejawanannya itu ada 6.000 per mobil. Itu aja. Jadi tadi untuk penjelasan 5.500 itu 500-nya buat asuransi per tiket.
Jadi untuk ada kejadian buat pengunjung itu udah aman sih, di sini udah asuransinya. Karena di sini kan udah resmi dari Kementerian Perikanannya. Tapi kita berharapnya sih aman-aman aja ya. Pastinya. Makanya untuk para pengunjung nanti untuk tetap berhati-hati karena di sini juga ada peringatan. Betul. Ya pokoknya tetap waspadalah dimanapun Anda berada. Selain berhati-hati, berulang kali nih saya ingetin nih, jangan buang sampah sembarangan ya. Nah, paling di sini saya keluhannya cuman kipasnya nggak bisa dikecilin. Nggak bisa, Pak. Oh, nggak bisa ya. Oh, itu angin laut ya? Angin laut. Saya kira kipas ini nggak bisa dikecilin. Tadi saya udah komplain tuh nggak bisa ternyata. Nggak bisa, tapi Angin saya tergoyang-goyang terus rambutnya nih. enak kan, adem, kriwing gitu. Tapi kalau flashback ya, dulu paling kan terakhir kesini kan masih kecil lah ya, zaman-zaman masih sekolah. Cuma memang banyak perubahan sih, banyak perubahan. Tadi kita awal masuk ke pantai itu datarannya udah mulai rata lah, mungkin udah ditambahin pasir kayak gitu. Sebelumnya kan masih kayak alami aja, masih lumpur kayak gitu-gitu. Jadi sekarang sih udah lebih bersih lah. Lebih bersih, lebih tertata. Betul, lebih tertata. Terus juga ini kita jujur baru tahu ada hutan mangrove. Kalau dulu zaman kita belum ada kayaknya. Dan mungkin juga ini salah satu tempat favorit sih kalau buat saya sih. Iya, betul. Jadi selain ada iklan ya. Jadi selain tempatnya adem, sejuk, yaitu anginnya memang nggak bisa dikecilin. Tapi ini favorit banget sih kalau pendapat saya pribadi ya. Adem, tempatnya sejuk di kawasan hutan mangrove-nya. Kalau Mas ini apa kira-kira yang jadi kesan yang menarik? Kesan yang menarik ya, terutama sih pertama banget nih, pangling, lihatnya Pak. Pangling lebih tertata, lebih enak dilihat, beda banget sama yang dulu ya. Dulu tuh bener-bener kayak nggak keurus Pak. Tapi mungkin ada beberapa apa ya, maksudnya perhatian dari pemerintah untuk kejawanan ya mungkin ya. Jadi sampai yang sekarang pangling banget, kalian harus datang ke sini sih. Terima kasih dulu ke Kementerian Perikanan dong. Terima kasih Kementerian Perikanan. So pemerintah daerah juga Kota Cirebon. Ya. Kalau Pak Duta apa kira-kira pesan pertama setelah mungkin udah berapa puluh tahun ya? Udah nggak kesini-sini lagi. Betul. Mungkin terakhir saya kesini tuh zaman SMP ya. Jujur zaman SMP terakhir kesini. 30 tahun lagi baru sini. Iya, baru kesini. Berarti udah tua ya. Aku bilang enggak, ya enggak. Ya, lumayan lah. Jadi buat first impression mah kaget banget, takjub, bagus lah. Terkoordinasi ya? Apa? Terorganisir. Iya, bagus. Jadi sangat proper, balik lagi ya. Cocok banget udah buat tempat wisata tuh. Udah bagus lah. Ya, mungkin agak dimaklumin juga guys kalau agak-agak belibet nih, mungkin efek mabok angin laut. Oke, terus ikutin keseruan kita. Nanti kita coba akan lihat ke pantainya, ada jembatannya juga ya. Ada jembatannya juga. Terus juga ada apa namanya, perahu-perahu karetnya sekarang sih. Karet. Betul. Ada mainan anak-anak, ada panggung hiburan juga. Pokoknya lengkap lah kalian di sini ya. Jangan lupa bawa salinan Pak. Nah itu yang paling penting biar kita bisa nyobain air lautnya, ombaknya ya kan. Halo, 4 arah. Jadi kita ini udah ada di jembatan yang ke tengah pantai. Sunset. Lihat efek sunsetnya Pak Denny. Keren ya? Iya. Nah ini kita coba Rasakan air laut. ombak pantai utara. Wah, Gimana menurut Pak Denny? Menurut saya ya enak. Terus juga dangkal, kebetulan kita lagi dangkal ini. Terus juga tuh lihat pemandangannya keren sumpah, nggak kalah bagusnya lah buat kalian prewed atau sinematik ya. betul. Jadi apa? Carikan aku yang kedua. Jadi gini, memang pantai utara ini kan nggak sebagus dan seputih pantai selatan lah. Tapi kalau buat kami pribadi sih
untuk di Pantai Utara dengan view yang seperti inilah ya. Terus dari sisi kebersihannya sih menurut saya sih masih worth it lah buat ngisi aktivitas luang atau liburan. Terus Pak, kalau Pantai Utara Pak, Kenapa tuh? enak buat mancing Pak. Oh iya. Mancing mania. Mancing mania. Iya. Buat mancing Pak. Jadi biasanya sih memang banyak nelayan juga, cuma di bagian sebelah sana guys. Jadi ya banyak perahu-perahu besar. Biasanya sampai ke tengah sih dia cari ikan ya kan. Nah kurang lebih seperti ini guys pemandangannya. Oke, jadi karena memang hari udah semakin sore ya, jadi juga memang sempat ada pemberitahuan dari informasi ya. Iya, Dari suara keamanan ya pantainya. petugas keamanan. Memang batasnya itu sampai jam 17.30 ya. 17.30. Heeh. Karena buat keamanan Pak. Buat keamanan Betul, pengunjung. betul. Makanya Jadi kita disarankan untuk naik atau menepi lah untuk ke daratan. Oke teman-teman, bisa kita lihat sendiri kalau di Kejawanan, kalau sore nih ada spot bagus buat foto-foto. Kita bakalan dikasih view Gunung Ciremai dengan dilembayungi sama matahari terbenam atau sunset, sunset Pak. Kasih uang nggak? Kasih uang. Ya kan tadi kasih pemandangan, uangnya dikasih nggak? Tolonglah support. Iya, belum masuk Pak, belum masuk joknya Pak. Oke, karena hari sudah semakin malam, sudah semakin sore, kita langsung aja ke bibir pantai. Let's go! Awas jatuh. Oke, jadi kita udah selesai guys untuk nge-review eksplorasi di Pantai Kejawanan ya. Ini nggak kerasa udah mendekati maghrib. Betul. Mungkin sedikit sih untuk men-highlight ya. Jadi memang yang signifikan banget sih suasananya sih yang baru itu memang di sekitar sininya. Jadi di sini kan kita dulunya kan lumpur-lumpur tuh pada ini. Lumpur-lumpur, batu-batu. Nggak Sekarang sih mulus, udah rata sih. Mungkin udah di timbun sama pasir ya. Jadi anak kecil juga aman kalau diajak liburan ke sini. Gimana kesannya Pak Duta untuk Pantai Kejawanan kali ini? Ya, perubahan yang bagus lah buat Kejawanan ini. Sangat inovatif ya. Inovatif. Kalau invasif itu nanti Invasif nanti ikan predator. menyerang ya. Oke, paling cukup untuk di sini bagus banget lah pokoknya. Oke, kalau dari Pak Denny gimana Pak Denny? Menurut saya bener-bener sangat safety sih ya, sangat safety tuh. Jadi dari petugas keamanan pantainya juga kan kita dihimbau ya bahwa kita udah batas nih harus naik ke pantai lagi, harus ke bibir pantai lagi, jangan mainan air lagi. Itu bagus sih menurut saya ya, safety banget ya. Gitu aja Pak Rizky. Ya, mungkin nambahin sedikit. Kalau saya pribadi tadi juga saya udah sempat ngasih tahu sih kalau tempat favorit saya memang di hutan mangrove-nya sih. Jadi memang rimbun, terus juga tempatnya juga sejuk. Terus juga sekarang udah ada yang nyawa-nyawain apa namanya tiker ya. Stiker. Jadi kita nggak repot-repot. Betul. Jadi kita bisa istirahat di situ, bisa makan, bisa selfie kayak gitu. Oke, Mas Denny mau closing? Boleh. Oke. Untuk kalian terima kasih ya udah nemenin kita jalan-jalan ke Pantai Kejawanan. Nantikan terus konten kita berikutnya. Kira-kira kemana lagi? Bebas terserah viewer aja. Nanti komen aja kalian ya. Oke. Komen aja. Empat Arah tolong dong ke sini. Empat Arah tolong ke situ. Oke dah. Tanpa banyak aiu lagi. Ulang lagi. Kita langsung saja. Let's go.
Ini kenapa ini tiba-tiba buka baju? Nggak tahu ini. Apa rasanya? Rasanya dingin.